Kamis, Wi. Nggak sabar banget mau ngapain sih hari Jumat. Hari Kamis ini Sobat Ambiar jangan lupa dandan yang cantik, yang Iya, bener ganteng. banget. Ya, kalau nggak mandi nggak masalah. Kok gitu? Soalnya ganteng sama cantik itu bukan berasal dari kamar mandi. Jadi dari mana? Tapi Dari skincare dong tentu saja. Kan? Maksudnya kalau orang nggak pakai skincare jadi nggak cakep gitu. Ya maksudnya kan dirawat dengan kebutuhan. Aku sedang banget karena semua pemirsa pagi-pagi Ambiar Pakai skincare, glowing. Kayak lagu Kayak aku, Mr. Glowing. Tapi Mr. Glowing boleh sesuai dengan takaran, jangan awalnya glowing setelahnya buluk. Waduh. Ini nih Sobat Ambiar. Ini zaman Berarti sekarang tuh skincare-nya itu abal-abal. Aku pakai skincare-nya tuh dari Paris. bagus, tapi kan Belum tentu, tapi kan bener masih banyak ingredients-nya. juga masyarakat Indonesia yang belum teredukasi dengan baik dan juga benar. Banyak di antara mereka yang akhirnya tergiur dengan promo begitu banyak sekali skincare yang padahal mengandung ini materi yang begitu berbahaya sekali dan juga bisa merusak kulit. Nah, kita juga tahu bahwa akhir-akhir ini ada seorang dokter yang menjadi viral di media sosial, namanya Dokter Doktif ya. Dokter Sebuah dokter detektif. yang anonymous dan selalu mereview skincare yang ada di Indonesia, baik dan juga buruknya. Betul. Kita akan lihat sebenarnya tujuan Doktif ini apa sih? Mereview semua skincare yang ada di Indonesia. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Dokter Doktif. detektif. Selamat pagi. Doktif apa kabar? Sehat? Selamat datang. Silakan, Dok. Silakan, di tengah sini dok. Ini loh dokter yang sedang viral di aplikasi. Ya. Lebih cantik aslinya ya. Dan ternyata Doktif ini tinggi loh. Iya betul. Aku pikir imut-imut kayak aku. Aku juga pikirnya kayak kamu, Wi. Bagus topengnya kayak acara-acara pesta topeng gitu ya dokter, lucu banget. Dok, kita dengar-dengar katanya kalau ke pasar juga pakai topeng ya dok ya? Biar identitas kita tetap. Kalau ke pasar dicadar ditutup malah. Dok, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini, dokter. ini pro dan kontra di media sosial luar biasa sekali loh dok. Tapi aku pengen nanya sama dokter ya, kolam skincare yang orang bilang sih katanya sedang keruh-keruhnya. Kalau menurut Doktif, satu kalimat yang bisa menggambarkan industri skincare di tanah air itu seperti apa? Industri skincare sebelum Doktif muncul menjadi black zone. Black zone. Iya, betul. Maksudnya? Jadi penuh dengan tipu muslihat dan kebohongan. Penuh tipu muslihat dan juga kebohongan. Jadi ada green zone, ada red zone, ada black zone. Buat Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat terlebih dahulu ini dia sosok Doktif ya, yang kita juga tahu sekarang menjadi referensi bagi siapapun itu untuk memilah dan juga memilih skincare yang baik untuk mereka tanpa ada efek samping yang berbahaya. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Ini dia. Doktif atau dokter detektif di pagi-pagi Ambiar. Dok, banyak yang tanya, Doktif ini tuh sebenarnya siapa sih? Yes. Doktif ini sebenarnya hanya seorang dokter biasa, tetapi sudah berkecimpung di dunia estetika selama 17 tahun. 17 tahun. Betul. Cukup lama ya dok ya? Iya. Kalau saya perhatikan dua hal yang selalu menjadi bahan pertimbangan dokter untuk review skincare itu adalah yang pertama mengandung zat berbahaya, misalnya merkuri dan juga hidroquinone. Ya. Kemudian yang kedua adalah overclaim yang tidak sesuai dengan label dan juga hasil uji lab. Dengan label dan klaimnya. Dan klaimnya. Betul. Tapi dok, kalau ngomongin soal zat yang berbahaya, merkuri, kita tahu sebetulnya ini kan sudah lama ada di Indonesia, begitu banyak sekali ribuan wanita Indonesia menggunakan itu sedari dulu dok. Kenapa munculnya baru sekarang? Jadi sebenarnya gini, yang namanya hidroquinone dan merkuri itu sudah bertahun-tahun yang lalu teman-teman sejawat sudah speak up. Ya. Bahayanya seperti apa? Tetapi yang terjadi apa? Tetap berulang seperti lingkaran setan. Jadi akhirnya Doktif berpikir ini saatnya Doktif untuk turun gunung. Gitu, turun gunung. Gitu ya, Dok. Karena Doktif ini karakternya tidak bisa disetir. Tidak bisa disetir. Emang ada yang berasumsi bahwa dokter ini disetir? Pada awal Doktif muncul banyak yang berusaha ngubungin untuk kali aja ya bisa dibayar untuk Biar aman gitu ya, Silent dok. gitu ya dok. Ada tawaran seperti itu dok? Jangan dibahas. banyak Dari pemilik skincare kah? dari pemilik skincare, dari ya brand-brand owner. Dan dokter itu nggak takut dok kalau misalkan ada yang seperti itu kan, maksudnya kan itu takutnya bumerang buat dokter juga. Misalkan.
pada saat dokter memutuskan untuk terjun sebagai dokter detektif itu sudah dipikirkan cukup matang dan sudah menyerahkan ke segalanya ke Allah aja. Oke, Dok, tentu ini sebagai bahan edukasi ya buat Sobat Ambiar untuk menggunakan skincare yang tepat dan juga tidak berbahaya. Tapi kalau ngomongin soal overclaim itu sendiri, dokter saya lihat berkali-kali beberapa produk dokter bawa ke lab, dokter umumkan hasilnya. Ya. Nah kalau masalah overclaim itu sendiri dok, tujuannya dokter mengumumkan overclaim apa? Kalau merkuri saya paham, hidroquinone saya paham, tapi kalau overclaim karena kan terkadang ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pada akhirnya tidak sesuai dengan label yang mereka klaim pada kemasan dengan hasil uji lab. Jadi pada saat kita lihat, terutama di satu aplikasi yang cukup besar di Indonesia, ini membuat aspirasi saya pertama kali adalah melihat trending flexing. Diawali dengan trending flexing. Iya. Oke, dari para owner skincare. Bahkan salah satunya mungkin pernah diundang di sini. Ya, Bukan salah satu tapi beberapa sih. beberapa. Iya dok. Lalu dok. Jadi pada saat itu cukup interesting juga ya. Kenapa kok bisa Dengan omset mereka itu cukup besar. Iya. Dalam 1 bulan itu di atas 100 miliar. Iya, setuju. Oh wow. Apa tuh dok? Nah itu kan jadi pertanyaan, sementara produknya sendiri tidak pernah dipromosikan apa sih manfaatnya, keunggulan dari produk tersebut itu Dan apa? baru tahu juga namanya ya dok. Iya. Oke, jadi dokter berawal karena dokter bingung aja kenapa mereka flexing gitu. Iya, kenapa kok ini bisa omsetnya besar tapi dengan flexing, sementara keunggulan produknya itu apa? Nah, akhirnya timbullah rasa Ingin penasaran. tahu, Betul. Oke dok, pertanyaannya begini. Kan kita tahu ya bahwa industri skincare saat ini begitu luar biasa sekali. Marketnya begitu besar sekali, kolamnya begitu besar, pemainnya pun begitu banyak. Saya mau nanya sama dokter. Dokter apakah punya produk skincare juga? Alhamdulillah sudah punya. Sudah punya. Sejak lama. Kalau misalnya orang beranggapan, apa jangan-jangan ini terkait persaingan skincare pun juga dengan skincare yang dimiliki dokter? Betul. Itu adalah salah satu resiko yang harus saya terima. Tapi yang saya lakukan di sini sebagai dokter adalah edukasi. Karena di sini saya bilang bukan suatu halangan atau larangan seorang dokter untuk menjual sebuah skincare. Masalahnya apakah yang dijual itu adalah sebuah produk yang jujur, yang benar. Begitu. Jadi tidak ada dalam Yang sehat. Iya betul. Jadi kita itu dalam suatu profesi dokter itu ada aturan-aturannya dan tidak ada aturan yang melarang dokter itu untuk tidak boleh menjual suatu produk skincare. Ya, dokter, saya tertarik dengan apa yang dikatakan dokter. Pertama kali dokter mau kecemplung karena flexing atau gaya hidup. Tapi saya mengingat dulu, zaman dulu sebelum ada sosial media, ada satu brand dari Amerika yang saya ikutan juga, MLM lah, tanda kutipnya. Jadi MLM ini kan sama saja dengan owner skincare nih kayaknya ya sekarang ini, yang dimana mereka merambahnya ke distributor, istana reseller lah. Iya. Jadi kan sama lah, itu MLM ya. Iya. Ketika saya mendapatkan satu produk yang besar sekali dan suka ada seminar, jadi kita ada downline. Saya ketika di sana saya melihat bahwa apa yang saya kerjakan pasti akan membuat atasannya itu makin banyak uang lah. Iya, iya. Dan itulah gaya berbisnis MLM. Ponzi system ya. Pohon sistem, ya. Yang dimana saya melihat bahwa keberhasilan dari para owner skincare ini juga karena gaya MLM. Artinya keberhasilan si owner yang paling besar itu mereka menunjukkan bahwa saya berhasil dengan produk yang baik, itu mungkin yang pertama. Tapi yang kedua dengan bagaimana gaya sistem bisnis MLM itu bisa works. Jadi kalau saya berhasil, semua di bawah saya juga harus berhasil. Di Anda berhasil, Ya, kita berhasil pertanyaannya? sama-sama. Nah, apakah gaya MLM ini yang saya lihat, ownernya ini berhasil banget, dia flexing banget, itu juga pada akhirnya kan diikuti dengan gaya owner skincare saat ini. Apakah gaya itu berbisnis itu salah? Pada akhirnya dilihat sama dokter bahwa, wah ini kok pemilik ownernya terlalu flexing gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah sistem berbisnis ya. Permasalahannya itu adalah apa yang mereka jual dengan klaim mereka yang mereka tawarkan itu jauh berbeda.
Tidak menyehatkan. Jika mereka bilang, oke, produk ini bisa memutihkan kulit, mencerahkan kulit, menghilangkan keriput. Baik, artinya maksudnya dokter lebih kepada produknya yang tidak sehat. Kalau masalah sistem berbisnis itu kembali ke Kembali masing-masing. Sistem berbisnis itu macam-macam dan sah-sah saja selama tidak merugikan orang ya. Oke dok, kita mau kasih lihat yang satu ini. Dokter detektif diserang buzzer. Netizen menduga suruhan dokter ini. Siapa lagi kalau bukan? Ini saya juga lihat sih kolom komentar ya dok Ya, ya. soalnya saya juga Maksudnya mengikuti suruhan. dokter loh. Ya, maksudnya suruhan dokter itu apa? Jadi di sini ada yang dokter sebut sebagai peternak buzzer. Peternak buzzer. buzzer. Kenapa dokter bisa? Saya setuju dok, asumsi peternak seperti itu? bazar. Banyak loh sekarang. Mau di Instagram, mau di TikTok, ya. Oh, terus? Jadi di aplikasi ini itu kan ada filter ya, filter komen ya. Betul. Ya, Oke. betul. Jadi pada saat dokter itu memberitahu tentang suatu produk yang berkaitan dengan orang ini, oknum ini, itu nanti akan muncul tuh buzzer-buzzer, serangan komen-komen yang cukup tidak layak sebenarnya ya. Dan itu ketikannya sama, template-nya sama semua. Iya. Dan itu masuk ke filter. Jadi pada saat saya cek itu ada ribuan dengan template yang sama. Namanya nol. Dok, Makanya jangan bangga kalau misalkan viewernya banyak, Iya, iya. komennya banyak. Sekarang tuh dibisnisin loh ya sosmed itu. Dok, tapi ya. saya mau nanya sama dokter, komentarnya kurang lebih apa yang masuk? Yang seragam? Kurang lebih mengatakan bahwa ya dokter ini ingin menjatuhkan, terus dokter ini pansos. Oke. Salah satunya mungkin pada saat awal mungkin sekitar 2 minggu yang lalu pagi-pagi Ambyar juga mengundang dokter untuk datang, ya kan? Tapi dokter di situ mikir apakah betul itu saat yang tepat untuk dokter masuk karena serangan buzzer yang menuduh dokter itu luar biasa. Ya begitu isinya menyudutkan dokter aja dan sebagian sudah dokter sampaikan. Baik. Kemarin juga kabarnya sempat datang ke kantor polisi, apakah melaporkan mereka para buzzer itu? Betul. Dok, Jadi Melaporkan pada juga. waktu melaporkan itu dokter juga pakai topeng. enggak. Enggak dong, Itu kalau laki-laki aja dipakai filter ya. Oke, dok kita mau kasih lihat ya. Ini buat sobat Ambyar. Mungkin kalau misalnya dokter merasa kok orang pada menyerang aku nih, padahal aku tuh memberikan satu hal yang baik, edukasi. Tapi kita juga mau kasih lihat. Ini barangkali asumsi mengenai siapakah di balik buzzer itu yang mencoba menjatuhkan dokter. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Kalau dokter mengeluarkan statement seperti itu, ini terkesan bahwa dokter itu tahu siapa dalam di balik Iya itu semua. betul. Siapa sih dok, mau tahu dong dok yang dimaksud dokter, kasih tahu kita dok. Boleh ya di sini ya. Boleh dok. Sedikit-sedikit Inisial aja lah, paling. inisial. Atau mungkin boleh sedikit clue atau spill aja sedikit aja. Apakah rekan sejawat, apakah bukan rekan sejawat tapi punya bisnis skincare? Pasti rekan sejawat ya dok. Rekan sejawat dan memang beliau ini cukup terkenal dengan salah satu gimmick beliau bahwa kliniknya pernah terampok. Oh. Kemalingan gitu. Dok, Gimmicknya itu kasusnya gimana ya? Coba saya mau tanya gimana ya kasusnya. setahu saya dok, mohon maaf, setahu saya di Indonesia berita itu cuma satu dok. Berarti mengarah ke Berita sana. itu cuma satu, gak ada lagi dokter. lagi ya? Gak ada Ada lagi berita lah. itu. Hanya satu-satunya. Yang di itu, daerah Dok. kan maksudnya dokter kan. Saya kan gak nyebutin Aku daerahnya tahu mana. dok yang pernah berseteru dengan Kak Kartika kan. Oh iya, di sini boleh nggak permintaan maaf ini? Dokter mau permintaan maaf. Oh boleh. Oke silakan. Mau minta maaf sama siapa dok? Sama adek Kartika Putri. Iya, Oke silakan. Dek, di sini dokter mohon maaf jika pada saat beberapa tahun yang lalu dokter sempat Bersuudon. tergiring opini dengan akhirnya bersuudon kepada adek Kartika Putri. Mohon maaf ya, kenapa? Karena di sini penggiringan opini yang dilakukan oleh oknum D ini sangat luar biasa. Salah satunya pada saat beliau berkata bahwa saya ditarik, dibawa ke kantor polisi, dipenjarakan. Itu karena pelaporan yang dilakukan oleh adik Kartika Putri. Padahal bukan seperti itu. Jadi yang melaporkan pada saat itu adalah laporan polisi sendiri, bukan dari laporan Dek Kartika Putri. Maaf ya, semoga Dek Kartika Putri memaafkan dokter. Oke, kita tahu bahwa Kartika Putri juga tipikal orang yang Pemaaf. jiwa besar. Sangat pemaaf, sangat Ya. pemaaf. Tapi dok, saya mau nanya, mohon maaf dok. Berkali-kali kalau saya lihat kontennya dokter ini terkadang tidak menyebut nama, menyebut dengan nama panggilan. Karakter yang ada di misalnya Di komik. kisah komik, Iya, ataupun kartun. juga di kartun. Iya. Kenapa dokter tidak gamblang sebutkan saja nama. siapa namanya? Contohnya nih dok, si Soneo.
Atau Doraemon betul? kali ada? Doraemon, Doktif Doraemon. Oh, Doraemon, Oh iya, tadi Doktif. Doraemon. Oh, yang ajaib. Apa yang cewek apa? Abang ajaib. Cewek apa ya kalau? Suka. Suka. Suka fleksi. Si Suka. Suka fleksi. Kenapa menyebut suka flexing karakter? Keluarga Doraemon. Kenapa nggak menyebut namanya dengan gamblang? Karena kan ini namanya edukasi ya, supaya tidak ada salah asumsi dari Sobat Ambiar yang memilah-milih skincare dari Ya. apa yang direview oleh dokter. Karena ini akan mudah bagi para oknum ini untuk memberikan somasi ke Doktif dan Doktif akan terbatasi ruang geraknya. Sementara perjuangan Doktif masih panjang. Jadi dan sebenarnya di sini kan Doktif disudutkan dengan bilang, oh ini membuli dengan menyebutkan nama kartun-kartun tersebut ya. Saya tidak pernah loh membuli fisik, istilahnya dasar lu cebol, botak, nggak pernah. Iya, betul. Jadi saya menyebutkan kata-kata Suneo itu pun terinspirasi dari Kartun. Looknya karena kartun seperti itu. dan karakternya gitu. Karakter Kan orangnya. Suneo ini kan karakternya suka flexing, pamer. Iya bener sih. Karakternya bukan ngebully fisik. Suka cari masalah sama orang. Jadi nggak ada hubungan sama fisik. Dok, singkat dong. Arahnya ke fisik. Mohon maaf dok. Iya ya. Secara pribadi, emang nggak boleh ya kalau misalnya dokter atau owner skincare flexing itu emang nggak boleh? Saya yakin di semua agama pun itu kan sebenarnya pamer tidak boleh. Oke, baik. Gitu. Jadi yang seharusnya kita tonjolkan adalah kualitas produk kita. iya. Banyak Mau kok sekaya apapun ya dok. nggak boleh seharusnya. Nggak perlu huru hara Dan gitu bagaimana untuk menunjukkan kita produknya. Iya, bagaimana kita masa sih kita tega, kita pamer, kita makan sementara banyak orang yang kekurangan makan. Oke, dok. Tapi bukan berarti kalau dokter itu reviewnya mereka yang flexing aja kan? Secara general, apapun itu akan direview ya. Oke, baik. Dokter, kita mau kasih lihat yang satu ini. Nanti dokter boleh kasih tanggapannya. Ya, jual produk overpriced dengan komposisi biasa. Biasa, tanda tanya. Dokter detektif tantang Dr. Richard Lee dari hasil uji lab yang berbeda. Emangnya Maksudnya apa? Ini overclaim maksudnya? Wah seru, naikin juga ya. Maksudnya overclaim, dok? Maksudnya overclaim? produk overclaim ya? Dok? Bukan, karena kemarin ada statement dari beliau. Beliau menerangkan bahwa beliau memiliki hasil lab dari Amerika. Dari suatu produk dengan brand D. Aha. Ini produk brand D, itu ownernya lain ya. Oke. Ownernya lain. Dan beliau berkata bahwa produk brand D ini bukan produk yang overclaim. Untuk di awal saya katakan false claim. Jadi berbeda ya mungkin di sini antara false claim dengan overclaim. Apa bedanya? Apa Itu bedanya? berbeda. Bedanya apa dok? Kalau overclaim ini misal suatu produk itu bahan aktifnya tertulis Tidak sesuai. mengandung niacinamide Ya. 10%. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada. Atau kurang dari situ. 0, Iya, gitu. nah itu kalau tidak ada itu saya katakan false claim, seharusnya tidak tertulis di situ. Oh, kalau tidak ada sama Kalau sekali. tidak ada sama Tidak sekali. ditemukan Kan sama tidak sekali. ditemukan False berarti claim. false claim. Seharusnya nggak ada tuh, dihilangin aja. Iya. Iya. Kan begitu. Ya. Nah, kalau overclaim itu berarti kelebihan atau jadi gini, kita ngomongnya di situ 10%, Ternyata atau 12. SPF-nya 30, ternyata SPF-nya 1. Nah, ini Oh, atau lebih gitu ya, Dok. Overclaim. Dok, tapi kalau untuk uji lab itu sendiri metodenya menggunakan berapa metode sih dok sebetulnya? jadi tergantung seperti yang kemarin yang heboh itu kan retinol dengan retinal. Ya. Ya kan, yang sempat heboh itu. Bahkan kan juga didatangkan dokter juga kan. Nah, jadi Itu aman dok produknya dok? kalau aman saya katakan aman. Rata badan POM itu aman. Ya. Yang sudah berbadan POM aman. Tapi nanti itu bahasan selanjutnya. Jadi pada saat uji retinal itu di Indonesia belum ada untuk pengujian retinal. Jadi pada saat Doktif itu mereview produk dengan kandungan retinal, dengan jelas Doktif katakan hasil yang akan Doktif sampaikan itu adalah hasil yang invalid. Jadi dari awal sudah Doktif Oh jelas. sudah ada ya? Oh, sudah ada kalimat bahwa itu invalid. Invalid. Oke. Tapi kenapa Doktif lakukan terus? Ya Doktif ini hanya ingin mengetahui apakah ini overclaim atau tidak. Jadi di situ akhirnya terbukti salah satu produk tersebut retinalnya tidak terdeteksi. Oke, baik. Dok, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ini ada rekan sejawat dari Doktif. Kami nggak paham nih setelah akhirnya Doktif menjadi viral di media sosial. Apakah rekan sejawat mendukung atau justru sebaliknya ya? Kita mau kasih lihat ada satu artikel ini. Disebut cuma cari sensasi, Doktif dikritik dokter tidak etis dan punya sifat sadisme. Tanggapannya gimana dok? Tanggapannya dok? Gimana tuh dok sadisme? Sadis loh.
Gimana Sadis tuh? loh, kalau menurut Bang Nasar sadis nggak dok Tiff? Enggak, manis aja gitu. Makasih ya. Karena begini loh dok, maksudnya kan bisnis skincare ini kan sudah dari zaman dulu sampai dengan sekarang, tapi baru Doktif loh yang akhirnya mereview Iya. dengan begitu luar biasa berat. Tajam lah ya Karena gitu. gini loh dok, Konsisten di media Iya. sosial. Dan bukan satu produk aja loh ya. karena gini loh dok, ini pengalaman aku ya sebagai fashion, kalau di industri fashion kan aku juga punya in fashion di Insta. Iya, iya. Ketika aku diberikan title sebagai fashion police, aku untuk mengkritik atau ngomongin artis dengan gaya gak bagus aja, itu bisa teriak. Dulu Dewi Persik pernah teriak sama saya. Dulu juga pernah Mimi Krisdayanti juga pernah nelfon saya secara langsung, Aurel kamu ngomongin apa? Nah itu keberaniannya dokter untuk sebagai profesi dokter, ngomongin dokter lain dengan ada produk juga itu gimana dok? Aku aja tuh bisa diserang langsung sama pemiliknya atau orangnya. Karena kan berbeda, bukan untuk kesehatan kan kalau karet. Tapi kan tetap, silakan tanggapan fashion dokter. police itu kan dapatnya Ya, oke. memang diberikan sama televisi. Doktif, Iya. silakan tanggapannya. Jadi sebenarnya sih tidak langsung serta-merta Doktif tampilkan di media. Oke. Jadi Doktif itu menghubungi per person, owner dari brand skincare tersebut. Sebelum uji lab. Setelah Oke. uji lab, dan Doktif hubungi satu persatu mereka dihubungi. sebelum Doktif. Pada saat itu belum ada yang namanya dokter detektif. Dok, uji lab itu bukannya mahal oke. banget dok katanya. Apa tanggapan mereka sebentar? Apa tanggapan mereka ketika diteleponin dok? Dihubungin misalnya dari awal dihubungi. Iya. Sebelum dokter melakukan uji lab. Apakah ada yang merespon atau Ya, tidak atau merespon, sama sekali? Doktif tidak pernah menghubungi sebelum melakukan uji lab. Oke. Jadi setelah uji lab, Doktif hubungi. Ini kok ada yang janggal dengan hasil labnya. Oke. Biasanya Doktif kasih waktu 2 minggu. Jadi dengan 6 kali kontak. Jadi 6 kali kontak, Doktif hubungin berulang-ulang. Jika tidak ada respon, pasti Doktif angkat. Oke, baik, berarti dihubungi setelah ada hasil uji lab. Uji labnya. Oke, uji lab yang overclaim. Overclaim, yang rata-rata memang kalau yang brand-brand owner yang di Yang flexing-flexing itu flexing itu dia overclaim. Rata-rata overclaim. sudah dihubungi secara, misalkan kalau itu dari ke manajemen atau ke pribadi dok? Melalui e-commerce iya, melalui host pada saat live, semua Oh, wow. sudah dihubungi berbagai macam Oke. cara. Dok, saya mau nanya dok. Semua sudah. Ini kalau ngomongin soal uji lab, artinya kan dokter harus punya sampelnya, harus punya produknya. Nah, produk yang didapatkan oleh dokter, Dokter karena dari mana? banyak juga pada akhirnya ada alibi dari mereka yang punya Bahwa itu bukan skincare, produk mereka. Itu produknya dipalsuin, Iya. bukan produk mereka asli, ada cemaran segala Iya. macam. Apakah dokter punya bukti bahwa produk yang dokter uji lab itu memang asli punya berasal mereka. dari e-commerce yang memang adalah e-commerce mereka Iya. atau distributor resmi? Apakah ada buktinya? Jadi sebelum ini, jadi semuanya itu sudah Doktif persiapkan dengan rapi. Kenapa? Karena penjual nakal itu selalu bilang bahwa produk-produk yang ternyata isinya adalah bahan berbahaya itu adalah produk palsu. Itu suatu alasan yang sudah biasa banget. Jadi saya membelinya jelas, Doktif itu membelinya di official store. Oke. Oke. Dan pada saat diberikan ke lab itu pun dengan video, karena pada saat kita memasukkan ke laporan polisi itu semua harus lengkap. Oke, jadi semua ada bukti termasuk video yang memang membuktikan ini adalah produk asli yang direview masuk uji lab. Boleh. Tadi Oke. boleh nggak tadi saya tambahin sedikit masalah Silakan. retinal dan retinol? Iya, Yang tadi boleh. belum selesai. Silakan, boleh singkat. Jadi yang untuk retinal, produk retinal yang saya bilang bahwa ini adalah overclaim. Aha. Setelah saya uji lab di China, terbukti hasil labnya overclaim. Tapi saya Oke. tidak bisa menampilkan di sini karena itu sudah menjadi ranah polisi. Oke, dok singkat ya sebelum kita menuju ada satu tayangan di mana ini juga sempat dibahas di DPR RI. Pertanyaan saya begini dok, kalau misalnya overclaim, ketika produk dibilang overclaim, apakah tetap berpengaruh terhadap kulit? Ada manfaatnya nggak sih walaupun overclaim? Overclaim ini kan berbagai macam tingkat. Ya. Ada yang mungkin tingkatnya 1%, 2%. Jadi tergantung. Tapi rata-rata dia akan membutuhkan waktu yang panjang. Jika memang terlalu kecil ya dia tidak akan memberikan respon apa-apa. Oke, baik. Dok, kisruh skincare di tanah air ini akhirnya dibawa oleh seorang Uya Kuya dan juga dibahas. sempat dibahas. Kita mau lihat Bisa seperti bilang. apa ya. Semoga ini juga bisa membuat bisnis skincare di tanah air bisa jauh lebih baik lagi karena imbasnya sangat luar biasa. Efek ke kesehatannya juga wow. Ini begitu berbahaya jika memang terpapar merkuri, bahkan imbasnya ini bisa sampai merusak genetik ya. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini.
Dok, ini kita harus bersyukur ya bahwa ini akhirnya diangkat ya, dan kita juga berharap semoga ini bisa menjadi perhatian, apalagi kita juga punya lembaga BPOM. Tapi pertanyaan saya begini dok, begitu banyak sekali produk skincare di mana mereka juga terdaftar di BPOM, tapi pada akhirnya dokter menemukan bahwa ada zat yang berbahaya, kemudian juga overclaim. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa terjadi itu dok. Jadi begini, pada saat mereka mendaftarkan ke Badan POM, yang didaftarkan adalah produk yang aman. Setelah nomor izin edarnya keluar, nah mereka mengoplos, menambahkan. Di mana ngoplosnya dok? Kan harusnya kan Pabrik mereka masing-masing atau Bukan dong, mereka kan belum Ada yang maklon, ada yang punya pabrik sendiri. Yang kemarin yang kasusnya di Makassar, yang pernah kesini tuh ya. Ya. Oh, yang emasnya banyak itu. Ya, yang dokter Parodi kan ya dok ya? Parodi kan ya, manusia heboh ya. Nah itu beliau itu punya pabrik sendiri. Jadi iya dicurigai. Ya disitulah proses pembuatannya. Tapi bukannya dok setiap produk itu harus ada kodenya, setiap ada batch number, betul. Ya. Jadi dengan pelaporan seperti yang sudah Doktif lakukan atau teman sejawat lain lakukan, ini Badan POM akan langsung bergerak ke pabrik tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Itulah ini. Doktif, kami ucapkan terima kasih banyak karena begitu banyak sekali bukan hanya wanita tapi juga pria yang tentu saja mereka peduli dengan kesehatan kulit menggunakan skincare terbantukan dengan Doktif. Tapi kita juga pengen Doktif barangkali apa harapan terbesar dari seorang dokter detektif dengan kisruh kolam skincare yang begitu keruh sekarang ini. Apa yang disampaikan, silakan. Yang ingin Doktif sampaikan di sini untuk teman-teman para konsumen masyarakat Indonesia, yuk menjadi pembeli yang cerdas. Jadi di sini satu tips yang harus Doktif sampaikan ke kalian untuk mengetahui apakah produk tersebut aman atau tidak. Ya, kenapa? Meski sudah berbadan POM, tetapi masih ada kemungkinan produk tersebut berbahaya. Caranya gimana? Kalian coba lepas selama 3 hari atau 4 hari. Apakah timbul gatal, perih di sekitar mulut? Jika muncul gejala itu, maka itu fix produk tersebut mengandung bahan berbahaya. Seperti itu tipsnya. Doktif, terima kasih banyak. Ini ilmu yang begitu bermanfaat mengedukasi kami semua di sini karena kita juga tahu bahwa ilmu yang didapatkan oleh Doktif termasuk juga rekan sejawat yang lain, termasuk juga apoteker bukanlah ilmu yang mudah. Jadi jangan sampai pada akhirnya dengan berbagai macam klaim bisa merugikan begitu banyak orang hanya untuk mendapatkan keuntungan. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi.